Sebelum kita memberikan solusi yang dapat menyembuhkan diabetes atau sekurang-kurangnya mengurangkan penderitaan mereka-mereka yang terkena penyakit ini, alangkah baiknya kita lihat kembali gejala-gejala yang dirasakan dan kenapa gejala itu timbul. Karena sering juga pertanyaan datang daripada masyarakat, kalau sakit jantung, kebiasaannya orang akan merasa sakit di dada, terutama sebelah kiri. Mungkin juga dibarengi dengan berdebar-debar kencang atau nafas yang agak sesak. Kalau sakit pinggang pula, akan terasa nyeri di pinggang dan tidak tahan untuk duduk lama, umpamanya. Atau kalau seseorang itu sakit lutut, dia akan susah untuk berjalan dan terasa sakit. Lalu kalau orang yang diabetes ini, apa yang dirasakan? Nah, sering pertanyaan itu juga datang. Untuk itu, kita akan berikan beberapa gejala-gejala yang dirasakan oleh orang yang mengidap diabetes atau kencing manis dan kenapa gejala-gejala itu timbul. 1. Orang yang diabetes ini akan kerap kencing, terutama di malam hari. Pertanyaannya, kenapa dia kerap kencing? Tubuh kita secara asalnya ada yang disebut dengan self-healing mechanism, yaitu cara tubuh kita itu sendiri untuk memperbaiki kerusakan kesakitan yang ada atau perubahan-perubahan yang berlaku, baik itu kelebihan ataupun kekurangan sesuatu dalam tubuh. Ketika gula tinggi, maka ketinggian gula ini dilaporkan oleh saraf ke otak. Hasil dari laporan itu lebih kurangnya menyatakan gula tinggi di dalam tubuh. Maka otak akan memerintahkan ginjal untuk membuangkan kencing. Karena dengan membuangkan kencing itu sama dengan membuangkan gula, mengurangi kelebihan yang ada. Maka semakin tinggi gula di dalam tubuh, akan semakin kerap juga orang itu kencing. Karena laporan ini akan berulang. Kemudian, apabila ini terjadi, akan berlaku pula dehidrasi atau kekurangan cecair di dalam tubuh. Karena seringnya kencing tadi. Maka, sistem saraf juga melaporkan hal ini ke otak. Cecair kurang di dalam tubuh, terjadi dehidrasi. Maka otak kita mengarahkan tekak untuk minta minuman, sering haus dan dahaga. Maka itu pula sebabnya gejala yang kedua datang. Orang yang diabetes sering atau kerap haus dan kerap minum air untuk menutupi kekurangan cecair yang ada dalam tubuh tadi. Itu yang kedua. Kemudian gejala yang ketiga, susah tidur. Ada orang yang diabetes, kencingnya malam hari 3 kali. Ada juga yang 5 kali. Ada juga yang 7 kali. Pasien saya kencing malamnya itu sampai 10 kali. Jadi, kalau 10 kali bangun malam untuk kencing, Anda boleh bayangkan mana lagi waktu untuk tidur. Baru hendak tidur, sudah mau terkencing lagi. Baru hendak tidur, sudah mau terkencing lagi. Akhirnya, dia susah tidur. Jadi, susah tidur karena sering kencing. Ini akan mendatangkan gejala yang keempat. Orang itu jadi kurus. Nah, karena bila sudah terganggu tidur, tidak ada waktu untuk tidur, bisa menguruskan badan. Bisa menurunkan berat badan secara drastis. Selain juga orang diabetes ini kurus karena gula sudah tidak ada yang akan dimanfaatkan untuk tenaga. Maka
akan diambil dari cadangan, yaitu lemak yang banyak di dalam tubuh. Ini juga akan menyebabkan orang diabetes kurus. Pada asalnya, orang yang diabetes ini agak gemuk. Kenapa? Karena waktu pankreasnya masih sanggup untuk mengeluarkan hormon insulin yang mencukupi, maka kelebihan gula yang dikonsumsi oleh si penderita akan dijadikan tenaga, akan dirubah, akan dimasukkan ke dalam sel. Gula yang masuk ke dalam darah akan dimasukkan ke dalam sel untuk jadi tenaga oleh hormon insulin yang mencukupi tadi. Maka kelebihan tenaga yang tidak digunakan akan disimpan sebagai cadangan. Itulah lemak. Maka ketika hormon insulin sudah kurang, gula sudah tidak boleh dijadikan tenaga, maka tubuh kita akan mengambil cadangan ini untuk sebagai ganti tenaga. Akhirnya, semakin banyak cadangan ini dipakai untuk tenaga, akan semakin kuruslah orang-orang yang diabetes ini. Itu sebabnya dia kurus. Kemudian gejala yang kelima, orang yang diabetes ini sering semutan, merasakan terutama tangan dan kakinya itu semutan atau kebas. Kenapa dia kebas atau semutan ini? Ini berarti fungsi saraf sudah terganggu. Gula yang lebih tadi itu berenang di dalam darah kita. Makanan kepada sistem saraf kita juga di dalam darah. Maka ketika oksigen dan nutrisinya berkurangan, yang sudah banyak hanya gula yang tidak boleh dijadikan tenaga, ketika itu saraf akan kekurangan makanan dan minuman. Maka ketika dia kurang makan dan minum, kerjanya juga tidak bisa sempurna. Terjadilah kebas tadi. Kurangnya kontrol saraf terhadap tubuh badan kita, maka ini akan menyebabkan seseorang merasa kebas, atau mati rasa, atau semutan. Dan ini yang sering berlaku kepada orang yang diabetes. Kebiasaannya ini sudah pada tahap yang pertengahan atau advance. Kenapa? Karena perlahan-lahan berangsur-angsur fungsi saraf ini akan terganggu dengan banyaknya gula yang melambat di dalam darah. Dan ketika itu berlaku, kontrol dari saraf berkurangan, maka terjadilah kebas tadi. Dan kenapa di kaki dan di tangan sedangkan di tempat lain tidak? Jawabannya ialah karena kaki dan tangan itu merupakan tempat yang paling jauh dari jantung dan daripada otak kita. Jantung memompa darah, sedangkan otak mengontrol saraf ke kaki dan juga ke tangan. Maka inilah kenapa banyaknya kebas atau semutan itu di kaki atau di tangan. Dan kebas ini sudah sampai tahap yang berbahaya untuk orang yang menderita diabetes. Saya ada pasien dulu, sudah 20 tahun dia kena diabetes, kemudian kaki sudah kebas. Ketika kita sudah melakukan perawatan lebih kurang 8 hari, dia datang pakai sandal baru. Dok, katanya, sekarang saya sudah pakai sandal baru. Jadi saya tanya, kenapa selama ini ibu tak boleh pakai sandal baru? Pakai sandal, senantiasa pakai sepatu. Katanya, kalau dulu saya pakai sandal, sandal itu tinggal saya tidak perasan karena kaki sudah kebas. Jadi dia pakai sandal baru karena kakinya sudah bisa merasakan kembali kehadiran sandal itu. Jadi kalau ini bisa berlaku kepada sandal, bisa juga nanti kaki yang tertarung ke benda-benda tajam, baik itu kaca ataupun paku ataupun apa-apa yang agak tajam, bisa menjadikan luka di kaki tersebut. Jadi Anda yang sudah diabetes, sudah sampai kepada tahap yang kebas ini, hati-hati, jangan lupa untuk pakai sandal atau pakai sepatu kemanapun pergi. Itu yang tanda-tanda yang kelima. Gejala yang seterusnya ialah orang yang diabetes ini akan
merasa kaki bengkak. Sebahagian daripada mereka yang terkena penyakit diabetes ini akan jadi bengkak di kaki. Kebiasaannya dokter akan mengatakan bahwa ginjal juga sudah bermasalah. Kenapa bengkak di kaki? Sebenarnya belum tentu ginjal itu betul-betul bermasalah. Kenapa? Karena yang memompa darah ini ialah jantung. Pembuluh darah kita ada dua yang besarnya, arteri yang pergi ke seluruh tubuh dan vena yang balik dari tubuh. Ketika kedua pembuluh darah ini lancar, maka perginya darah kembali setelah jantung mengembang, itu akan bisa menarik semua yang pergi turun tadi. Dan baliknya membawakan toksin-toksin yang akan dibuangkan dari tubuh kita melalui kencing. Ketika proses ini lancar, bengkak tidak akan berlaku. Lalu kenapa sampai bengkak? Seperti berair, kalau kita tekan lambat untuk timbul di kawasan betis umpamanya. Ini berlaku karena arteri lancar ke bawahnya. Sementara vena lambat karena ada sumbatan di kawasan pinggang atau sekitarnya. Maka tersumbatnya pembuluh darah di kawasan pinggang atau di paha atau di bahagian betis ini akan melambatkan proses kembalinya darah yang turun ke kaki. Akhirnya terjadilah bengkak, mendap, sisa-sisa toksin-toksin itu sebahagian sudah mendap di kaki dan ini akan menjadikan bengkak. Karena sumbatan yang berlaku dalam vena di kawasan pinggang atau paha. Kemudian dapat datang pula gejala selanjutnya. Setelah bengkak, nanti akan luka dan susah untuk sembuh. Biasanya kita luka di mana-mana, senang untuk sembuh. Apa yang menjadikan senang untuk sembuh itu ialah antibodi yang cukup sampai ke tempat yang luka. Maka antibodi yang kuat tadi akan membunuh semua kuman-kuman yang menggerogoti luka tersebut. Akhirnya kuman mati, maka luka akan sembuh. Pada orang diabetes, pembuluh darahnya seharusnya diisi oleh sebahagiannya antibodi yang mencukupi ke kaki karena banyak darah sudah mengenangi gula, karena sudah banyak gula di dalam darah, maka ruang untuk antibodi sudah semakin sempit, semakin kurang. Maka antibodi datang ke kaki sudah sangat berkurangan dan mungkin sudah tidak ada sama sekali. Maka kekurangan antibodi di kaki ini akan menjadikan kuman pesta di tempat luka tersebut. Lalu diberikan dokter antibiotik, antibiotik juga sampainya ke kaki melalui sistem darah. Sedangkan ke kaki darah sudah macet. Maka antibiotik yang dikonsumsi juga tidak sampai ke kaki. Malah dia pergi ke tempat yang tidak diperlukan. Jadi ini yang menyebabkan luka susah sembuh pada orang yang diabetes. Lalu gejala yang seterusnya ialah orang yang diabetes itu kakinya berangsur-angsur mengecil dan kemudian kurus kering. Dan menghitam, terutama di bahagian jari jemari atau bahagian tumit atau telapak kaki. Lalu, kenapa dia mengecil dan mengurus, kemudian menghitam? Nah, ini tidak lain tidak bukan, apa yang berlaku ialah fungsi saraf sudah minim sekali ke kaki. Tidak berfungsi sama sekali mungkin, dan juga aliran darah juga sudah macet total ke kaki. Sehingga pembuluh darah sudah tertutup rapat. Saraf tidak lagi berfungsi karena gula sudah terlalu banyak. Pembuluh darah sudah sempit, saraf juga sudah mati. Maka matinya saraf ini akan ditandai dengan warna yang hitam di setiap jari, di hujung-hujung jari. Samalah halnya dengan ranting kayu yang mati, yang kering. Dia kering, kemudian dia mati, kemudian dia gugur. Orang yang diabetes juga begitu, pada waktu sarafnya tidak berfungsi lagi, pembuluh darahnya sudah tertutup semua, maka dia juga akan mengecil dan menghitam, kemudian satu persatu jarinya boleh jatuh berguguran.
Jadi inilah yang berlaku. Dan yang terakhir, apabila diabetes sudah tidak bisa diselamatkan, maka luka yang susah sembuh tadi, dokter akan mengamputasi, melakukan pemotongan. Biasanya kalau jari jemari yang luka akan dipotong jarinya, tidak sembuh juga akan dipotong di atas pergelangan kaki. Kalau tidak sembuh juga akan dinaikkan lagi, mungkin dipotong di bahagian lutut. Kalau sekiranya tidak juga sembuh, maka akan dipotong di bahagian paha. Kalaulah ini berlaku, maka si pasien sudah stres berat. Maka penyakit diabetes yang ada sudah mustahil boleh disembuhkan, malah akan bertambah lagi dengan stres yang teramat sangat. Akhirnya, kebiasaannya ini akan membawa kematian kepada pasien diabetes ini. Itulah di antara gejala-gejala yang dialami oleh mereka-mereka yang diabetes dan kenapa gejala-gejala itu timbul. Sekarang kita sampai kepada waktunya, apa solusi yang akan boleh menyembuhkan penyakit diabetes ini dalam artian yang sebenarnya, atau sekurang-kurangnya mengurangkan penderitaan mereka-mereka yang terkena penyakit yang berbahaya ini. Nah, kita akan bahaskan satu. Kita sudah menyebutkan dulu bahwa penyebab diabetes itu ada dua. Satunya toksin, sisa-sisa metabolisme tubuh yang tidak keluar, yang banyak menyumbat atau berkumpul di pankreas atau sekitarnya. Yang kedua, toksin dalam bentuk gula. Maka salah satu yang penting yang harus kita lakukan pada tahap awalnya ialah menurunkan kadar gula.